Jumpa lagi para pendidik inovatif dimanapun Ibu Bapak berada. Dengan saya Saludin Alaibi, pendekar VR dari Jawa Barat, akan kali ini mengajak Ibu Bapak sekalian mengenal tentang fitur-fitur apa saja yang berada di panel kanan. Ya, masih ingat kemarin ada panel kiri, ada panel kanan. Ya, kita klik I untuk panel kiri, ada aset 3D, Skybox, BDM, dan juga interaksi yang sudah saya buatkan video tutorialnya. Dan ada juga, kita klik O dalam bentuk panel kanan. Ibu Bapak sekalian, pada panel kanan ini ada menu daftar objek dan juga akan ada menu properti. Menu daftar objek inilah yang nantinya akan memudahkan Ibu Bapak sekalian untuk mencari atau mengidentifikasi di mana posisi daripada objek-objek yang sudah Ibu Bapak sekalian buat. Jadi kalau misalnya sudah akan ada banyak sekali objek-objek gitu ya, pastinya akan bingung nanti mencarinya. Biar lebih mudah, gunakan fitur daftar objek ini. Umpama Ibu Bapak ingin cari tahu posisi daripada papan selancar, tinggal klik saja papan selancar. Nah, disinilah baru kemudian Ibu Bapak sekalian bisa mengaktifkan, sudah aktif, Ibu kemudian bisa dirubah, diperbesar ataupun diberi interaksi yang lain. Kita ingin mencari pria pantai duduk. Oh, ternyata pria pantainya ada di mana nih? Tertinggal jauh pria pantainya. Oh, ternyata ada di sini pria pantainya. Posisinya dia tertinggal jauh, kurang tepat. Kita ingin betulin. Kita betulkan posisinya. Begitu. Skenario-nya tadi kita mencari pria pantai ada di mana posisinya. Ternyata dia di belakang, tertinggal dia. Nah, kita bersihkan di sini. Oke, pria pantainya sudah ada. Ini adalah fungsi daripada daftar objeknya ya Ibu Bapak sekalian. Nah, di bawahnya ada standpoint 1 dan standpoint 2. Ibu Bapak sekalian, standpoint seperti yang saya sampaikan pada tutorial sebelumnya terkait dengan materi di menu interaksi. Kita dalam membuat standpoint pastikan harus secara berurutan alurnya ya. Kebetulan saya hanya membuat standpointnya 2 saja, akan mudah bagi saya untuk mengidentifikasi mana yang satu, mana yang kedua. Alurnya tentunya dari standpoint 1, player akan menuju ke standpoint 2. Bayangkan kalau seandainya ada begitu banyak standpoint gitu. Sementara skenario kita dalam perjalanannya mengalami perubahan. Maka gunakanlah fitur panel kanan ini untuk memudahkan Ibu sekalian mengidentifikasi apakah standpointnya sudah berurutan sesuai dengan alur dari scene yang akan kita buat. Ini fungsinya daripada panel ini. Jadi untuk mengecek ya, jadi tidak perlu repot-repot melihat di tampilan control bar ya. Kita nggak perlu melihat di coba scene Anda, cukup gunakan panel kanan ini, bisa kita track berada di mana standpoint kita ini sudah sesuai alur atau tidak gitu. Nah, berikutnya yang ingin saya kenalkan adalah jumlah aset. Di sini Lab mengidentifikasi ada sekitar 7 aset yang saya buat. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 player tidak dihitung. Standpoint 1, standpoint 2. Ada 7 aset yang sudah saya buat. Ini yang nantinya akan dibaca oleh fungsi vertex ya. Vertex inilah yang akan mengidentifikasi seberapa besar project Ibu Bapak sekalian ini ya. Jadi pastikan jangan sampai berwarna merah ya. Ini karena cuma ada 7 aset, maka kompleksitasnya ini masih berwarna hijau. Berarti masih dalam kondisi aman. Nanti akan mengalami perubahan warna dari hijau ke kuning-kuningan, baru sampai ke merah. Bayangkan kalau kemudian posisinya ada di merah, berarti sudah mentok dan nggak bisa ditambahkan lagi objeknya. Maka Ibu Bapak sekalian diarahkan untuk membuat scene yang baru.
Nah, namun jika saya biasanya menggunakan standarnya tidak boleh lebih dari warna hijau ini misalkan, biar enak, biar mudah, biar ringan. Nanti anak-anaknya juga ketika mendownload scene kita di viewer smartphone masing-masing, mereka juga tidak akan terlalu lama menunggunya karena saking banyaknya jumlah aset yang kita masukkan di situ. Jadi buat skenario-nya seringan mungkin, semudah mungkin, asetnya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi pastikan dan masih tetap dalam posisi aman yaitu di warna hijau. Berikutnya ada properti. Nah, ini Bapak sekalian, properti ini adalah posisi apa? Kalau bukan grafik ya. Jadi kalau ada garis astronomis itu bisa semacam itulah ya. Jadi posisi di mana kita bisa menentukan objek kita ini berada di posisi yang mana ya. Kita menentukan skalanya, posisinya, kemudian bentuk rotasinya. Saya kalau ingin merubah objek biasanya akan menggunakan kunci 90, kunci, daripada saya harus merubah muter-muter ke kiri ke kanan, saya biasanya menggunakan angka ini. Saya pakai 90 di angka 180 gitu kan, atau angka 270 seperti itu untuk merubah-rubah ya, untuk posisi rotasinya silakan disesuaikan saja ya. Skalanya pun demikian, mau diperbesar lagi, diperkecil, disesuaikan. Saya akan lebih tertarik untuk membahas yang bagian bawahnya ini. Ada informasi dapat diangkat. Ini menunjukkan bahwasanya objek papan selancar kita ini dimungkinkan oleh player kita nanti untuk dipegang ya, pickable. Jadi kalau kita hidupkan centrangnya maka dia akan bisa dipegang oleh player untuk melihat. Hanya sekedar melihat saja sih ya. Jadi kalau nanti dalam pembelajaran yang untuk menunjukkan benda-benda, perangkat-perangkat, ya, biasanya itu perangkat-perangkat yang pickable ya, bisa diambil, bisa dipegang, kemudian dilihat lebih detail lagi seperti apa. Jaraknya juga bisa kita tentukan, apakah 1,5 meter dari player atau 1 meter, disesuaikan saja. Untuk kemudian ada perhati zona animasi, di sini tidak hidup, berarti objek ini tidak memiliki animasi, Bu Bapak sekalian. Gitu ya, beda nanti akan ada objek semisal apa ya? Saya ada objek semisal virus ya, atau katak gitu. Kita ingin bedah isi katak. Nah, kita bisa hidupkan ini centrang pratinju animasinya, maka ketika playernya nanti mengaktifkan animasinya dengan serta-merta virus tadi bisa membelah, kita bisa lihat isinya seperti apa, katak nanti bisa terbuka, kita bisa lihat isinya seperti apa. Nah, karena ini papan selancar tidak ada animasinya, posisinya gelap. Kunci objek. Kunci objek ini untuk memastikan bahwasanya objek ini sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi kalau ibu bapak sudah mengunci objek ini, maka itu tandanya objek ini tidak bisa dirubah-rubah kembali, kecuali kuncinya kita buka kembali. Ini kenapa ada kunci ini? Ini untuk mengantisipasi ketika ibu bapak sekalian merubah objek lainnya, ya tanpa sengaja ternyata objek ini juga ikut kegeser, terubah posisinya gitu ya. Maka biar tidak terubah, diaktifkan kunci objeknya. Berikutnya ada aktifkan fisik objek. Kalau kita aktifkan, kita centang begini, maka jika papan selancar ini posisinya ada di depan player dan dia menghalangi standpoint, maka saya rubah menjadi 180. Nah, ya, Bapak sekalian perhatikan, ini papan selancarnya ada di standpoint yang pertama. Maka dipastikan player ini tidak akan bisa menuju ke standpoint yang pertama. Karena apa? Karena papan selancarnya fungsi fisiknya sudah diaktifkan. Dia akan tertabrak gitu, dan standpointnya juga nggak akan terlihat. Maka akan gagal alur daripada scene kita. Jadi pastikan kalau ingin mengaktifkan fisik objek, dia tidak menghalangi daripada
alur yang sudah dibuat melalui standpoint ini. Bisa saja gitu ya. Baik, itu beberapa informasi terkait dengan fitur-fitur yang ada di panel kanan. Dari saya cukup sekian dulu. Silakan bereksplorasi, berkarya, dan jangan lupa salam bahagia belajar.